rumasane bener dibule salah, rumasane apik dibule salah. Kelompok ketiga adalah orang yang terperdaya makhluk dari lingkungan mutasawwifah, para ahli tasawuf. Kalau pertama, kelompok pertama dulu ulama, orang berilmu, kedua ahli ibadah, orang tekun beribadah, yang ini ahli tasawuf. Nah, bukan main banyaknya orang ahli tasawuf yang terperdaya. Jadi itu paling banyak itu. Ini nanti kelompok-kelompoknya diuraikan satu persatu. Sing ini ora kaya iki malah akeh iki. Kelompok pertama, Firqatul Mu'tazilah itu adalah kelompok yang hidup di zaman sekarang. Kelompok sufi yang hidup di zaman sekarang, zamannya Imam Ghazali. Apakah di zaman modern sekarang berubah? Tidak, lebih parah ya. Nah, para sufi masa sekarang, kata Imam Ghazali, untuk masanya Ghazali, dan kata kita juga untuk zamannya kita, itu mereka terkecoh dengan busana, penampilan, ucapan. Terkecoh diri mereka sendiri itu terkecoh oleh tampilan, oleh pakaian, oleh ucapan, gaya bicara. Jadi kalau dilihat sekilas persis sama dengan sufi sungguhan. Ucapannya, tata keramane, aksesorinya, istilah yang dipakai, secara lahiriah kalau mendengar itu sama mendengar zikir, itu terpesona, terus menari, ya, karena bagian dari zikir. Terus dalam hal bersuci, sholat, duduk di atas sajadah, dimpluk, sirai dilebokno gitu. Kalau bicara lirih, ini adalah apa? Tindak tanduk orang sufi. Nah, kelompok ini meniru tindak tanduknya ini, pakaian, akhirnya semua itu secara lahiriah. Terus mereka berusaha meniru, ya, menduplikasi, ya, maca kaya sufi itu di tengah-tengahnya. Menyangka kalau sudah melakukan itu sudah sufi sungguhan. Donu annahum aidan sufiyah. Padahal itulah kita bilang. Mereka firqah ini itu tidak mau jerih payah mujahadah, nafs, riyadhah, mengawasi hati, mengontrol hati, membersihkan batin dzahir dari dosa-dosa sehari-hari, dosa yang tampak maupun dosa yang tersamar. Padahal langkah-langkah ini itu adalah langkah-langkah tahap awal untuk hidup bertasawuf. Belum dilakukan. Labine iki akeh iki. Dulu zaman Imam Ghazali sudah banyak, sekarang tambah banyak lagi gitu. Ya. Kayak sarungan, songkokan, nganggo klambi baju koko, warnane biru, lengan panjang, ngono. Iki zayul tasawuf. Ora gelem menempah hati, ora gelem riyadhah gitu ya. Padahal tahapannya ini bukan tahapannya penampilan. Seandainya memang sudah melakukan riyadhah, sudah menempah hati, menempah mental ya, lahir batin, melaksanakan syariat secara zahiriyah, seandainya sudah pun, kata Imam Ghazali, masih belum cukup untuk dianggap sebagai sufi. Bagaimana tidak? Ya,
karena masih mengkonsumsi yang haram, yang syubhat, doyan amwalus saylatin, gelem duwite raja, duwit pejabat. Lah saiki payahe ngedum. Itu ya iya tak lho kowe tasawuf ora. Ya. Terus keroyokan urusan jabatan, perkara remeh-temeh duniawi, rebutan, saingan, saling menghasut, black campaign gitu ya, kampanye hitam gitu ya, rebutannya porsi 5 tahun, menjatuhkan harga diri, kemudian lawan diserang gitu, rebutan dunia seperti itu. Itu tidak ditinggalkan. Bagaimana disebut sufi. Nah, Imam Ghazali punya perumpamaan, punya ilustrasinya. Orang seperti ini itu seperti apa? Ilustrasinya seperti perempuan tua renta yang tidak tahu diri. Jadi ada perempuan tua renta tidak tahu diri, dia dengar informasi bahwa para pahlawan, tentara, orang yang jago perkasa di medan perang membela agama, dia dengar orang-orang hebat ini namanya tercatat dalam daftar nama, apa istilahnya, prajurit, tentara, ya, pejuang, dan karena itu mereka diberi qatrun min aqtaril mamlakah, diberi lahan kekuasaan. Biar itu zaman peradaban perang itu kan, misalnya saya rajanya, ada suku-suku pendukung saya, koalisi gitu ya. Terus perang, benderanya beda-beda. Itu benderanya warnanya itu warnanya apa, itu berarti dari suku apa, itu suku apa. Nah kalau perang menang, terus orang-orang ini, para pahlawan-pahlawan berjuang ini dikasih nama, kamu berkuasa, kamu, tanah wilayah sebelah sana milik kamu, kuasai kamu gitu ya. Tapi harus loyal kepada kita. Jadi raja-raja kecil gitu. Raja besarnya kita. Nah, wong wedok ini mau, wong wedok tuwek, kempong belot, dengar seperti itu, terus dia ngesir, punya ambisi. Akhirnya dia, kepengen untuk bagian wilayah seperti pejuang-pejuang tadi, akhirnya beli, cari baju perang, terus nganggu, wah, terus tidak hanya aksesori bajunya saja, tapi juga apa itu, lagu-lagu perang dihafalkan gitu ya, membangkit semangat itu. Tolak loh. Tapak putune terkene wis mulai. Terus iya itu cara berjalannya juga niru piye perkara yang mlaku kayak gitu. Tolak. Iku paling tapak putune mulai kok kene wis mulai dari. Terus bicaranya linggih ngapike ngono dikekekno iki tadi malampir itu mau malampir. Terus dia setelah mempersiapkan segala sesuatunya akhirnya datang ke markas. Nah, datang di markas itu kumpul wong-wong baris nom. Terus barang baris terus di tes itu. Coba dilepas itu baju perangnya, rompi perangnya, helmnya, barang. Nanti diajak duel, iso pinter perang apa tidak kan. Kali-kali dibuka, mak lampir ini.
gak kuat apa-apa melakukan. Terus Panglima terus piye? Yo ngamuk-ngamuk, marah-marah. Mbah, sampai mrene mungkin nek raja ta piye? Nek kenapa? Olah. Ini raja piye? Mungkin teman-teman para tentara pasukan gagah-gagah. Sudah itu uncal kok nek ngarepe gajah. Maksudnya kan tentaranya mengganggu gajah. Akhirnya yang baik mau malah itu jadi bulan-bulanan disakiti gajah. Nah, jadi orang yang kelompok pertama dari Maghrur kaum sufi ini ya seperti itu kelakuannya, nganggo pakaian, bicara, cara berjalan itu nerokno kaum sufi gitu. Kaya mbak mak lampir nerokno mak lampir ngono sekti ya, ini bukan kesaktian yang kita bicarakan kutuwa rupanya. Nah, ini besok di hari kiamat ya orang yang ngaku sufi ini dilucuti itu semua di hadapan apa? Maha Panglima, Maha Hakim, Maha Qadhi, Al-Qadhi Akbar. Di mana Allah tidak melihat pakaian, tidak melihat. Nah, sufi-sufi ini dilihat hatinya. Ya sudah. Berarti ini sufi lipstik saja. Wafil qadar dari kelompok